di mana melibatkan dzurriyyah Rasul dengan dituduh sebagai Habib palsu. Ya, semoga hal seperti ini tidak merembet kepada konten kreator yang lain, ya. Karena setahu saya, ya, Bang TJ ini juga mengatakan Gus Arya itu sebagai, ya itulah, kan gitu ya. Terus menyebut yang lain juga dengan kata-kata yang cukup pedas, ya, dengan mengatakan bahwa saya punya bukti dan lain sebagainya. Vonis 4 tahun penjara, vonis 2/3 dari 4 tahun penjara mungkin cukup berat bagi seorang TIJ, ya. Dimana sebelumnya beliau sangat bebas untuk berbicara sebagai manusia merdeka, harus menanggung risiko berurusan dengan hukum dan menerima vonis pengadilan atas konten di channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga hari ini kita bisa jumpa kembali dengan video yang mungkin bisa menjadi sedikit hiburan, ya, bagi Anda yang sedang nyantai tentunya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kali ini kita akan bahas lagi masalah yang lagi rame di dunia konten kreator, ya, yang awalnya senyap mulai sedikit terkuat, yaitu tentang ditangkapnya seorang konten kreator dari saudara kita, ya, Tengku Iqbal Johar yang berasal dari Aceh. Tentu kita semua pemerhati konten kreator yang berfokus pada sisi dunia lain akan paham tentang sepak terjang beliaunya, ya, di mana beliau senantiasa memberikan kritik dan mengupas habis semua yang menurut beliaunya tidak jujur atau tidak real alias settingan. Dan kali ini seorang TIJ harus berurusan dengan aparat penegak hukum setelah dilaporkan oleh Al-Habib Umar, ya, Al-Habib Umar Asghaf dan Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Atos. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, bagi para konten kreator, agar di dalam membuat sebuah konten bisa mawas diri, ya, sehingga tidak terjerat atau bersentuhan dengan hukum, utamanya Undang-Undang ITE, dan ini sangat berat tentunya bagi seorang TIJ, ya. Sahabat semuanya, sesuai dengan penjelasan dari pengacara Habib Umar dan Habib Alwi bin Muhammad Al-Atos, bahwasanya TIJ ini dilaporkan, ya, kepada Polda Aceh dan pasal-pasal yang ditersangkakan kepada beliaunya adalah pasal 45 Undang-Undang nomor 19 tentang informasi transaksi elektronik atau disebut dengan Undang-Undang ITE, ya, junto atau pasal 27, ya, mengenai pencemaran nama baik. Jadi kepada TIJ ini ditersangkakan
dengan dua pasal, yaitu pasal 27 dan pasal 45 saat ini ya. Sampai detik ini penjelasan dari pengacara Al Habib Umar adalah DIJ dijerat dengan dua pasal tersebut ya, mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Kalau melihat dari sanksi atau ancaman hukuman, sebetulnya pasal ini sudah direvisi ya, yang awalnya ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara, dengan khusus yang pasal 45 ya. Pasal 45 ini ancaman hukumannya pada awalnya adalah 6 tahun penjara dengan denda maksimal 1 miliar. Ya. Ini cukup lumayan berat ya. Ancaman hukuman pada awalnya undang-undang ini ya tahun 2008 dibentuk adalah ancaman hukumannya 6 tahun penjara dengan denda maksimal 1 miliar. Tapi setelah direvisi menjadi Undang-Undang 19 tahun 2016 ya, pasal ini utamanya di ayat 3 ya kalau nggak salah, ancaman hukumannya turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara dengan denda maksimal dari 1 miliar menjadi 750 juta. Ya, sedangkan untuk pasal 27 disampaikan bahasanya pada pasal 29 ya. Pasal 29 itu ancaman hukumannya dari 12 tahun menjadi 4 tahun dengan ancaman denda dari 2 miliar menjadi 750 juta. Sebetulnya dengan ancaman hukuman yang di bawah 5 tahun penjara, maka TIJ sebetulnya bisa selayaknya bisa tidak ditahan ya. Tapi tentunya ada hal-hal yang menjadi pertimbangan para penyidik atau penegak hukum ya. Tentunya ada alasan subjektif dan objektif dari penegak hukum mengenai apakah perlu tidaknya seseorang ini untuk ditahan ya ataukah dilepaskan ya. Tentunya ini berdasarkan alasan subjektif dan objektif. Alasan subjektifnya mungkin dikhawatirkan seorang tersangka itu melarikan diri ya, melarikan diri. Yang kedua adalah seorang tersangka dikhawatirkan untuk menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga adalah seseorang tersangka yang dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, salah satunya ini ya. Jadi alasan subjektifnya oleh penyidik tentunya tidak lepas dari tiga pendapat tadi ya. Alasan objektifnya mungkin satu, untuk mempermudah proses penyidikan ya, untuk mempercepat proses penyidikan sehingga kepada yang bersangkutan dilakukan penahanan ya. Ini menjadi sebuah proses pembelajaran ya bagi kita semua. Tentunya bagi Bank TIJ ya ini sangat berat ya. Karena selama ini Bank TIJ memposisikan diri sebagai kritikus sebagai konten kreator lainnya di dunia per-YouTubean ya. Jadi beliau ini dari awalnya beliau memberikan kritik ya, memberikan edukasi kepada masyarakat yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat melek dari sisi politik dan trik-trik dari para pelaku tindak pidana ya. Awal-awalnya seperti itu, tapi semakin kesini kita ketahui bersama TIJ ini, Bank TIJ ini makin banyak berseteru dengan pihak-pihak konten kreator lainnya ya. Saya masih ingat dengan sesama konten kreator dari Aceh, ada Bang Imran Pase ya.
ada Bang Imran Pase dan satu lagi yang rambutnya juga agak gondrong ya. Sudah diperingatkan ya, beliau Bang Imran Pase dan saudara kita lainnya sudah memperingatkan Bang TIJ untuk sedikit mengerem gitu ya. Tapi tentunya kita tahu bahwa Bang TIJ cukup kekeh pada pendiriannya dengan mengatakan beliaunya memiliki bukti yang cukup gitu ya. Kalau melihat kasus-kasus yang dahulu, tentunya kita masih ingat bagaimana Bang TIJ ini mengkritisi Gus Idris Al-Marbawi, Kang Ujang Bustomi dan Gus Samsudin Jadab beserta konten kreator lainnya yang memilih konten pemburu dukun santet sebagai area dakwah ya. Ini dikritisi dengan menyebut mereka sebagai para doublers ya. Dan tentunya ini bagi masyarakat Jawa ya, kalimat yang baru saya ucapkan tadi cukup kasar ya. Tentunya ini cukup menyinggung banyak perasaan kita ya, tapi inilah dunia konten kreator ya, semuanya bisa bebas berbicara ya dengan pemikiran mereka sendiri-sendiri ya. Tapi dengan adanya kasus perseteruan antara Bang TIJ dengan Habib Umar dan Habib Alwi ini akan membuat setidaknya akan membuat kita akan menjadi mawas diri, hati-hati dan berupaya menjadi lebih bijak di dalam membuat konten di dalam YouTube kita ya, di dalam channel kita. Ya, ini sebuah pembelajaran bagi saya pribadi ya. Tentunya cukup pahit juga bagi seorang Bang TIJ yang harus mendekam di penjara ya sampai menunggu proses penyidikan selesai ya, P21 sampai nanti berkasnya dilimpahkan ke pengadilan ya. Jadi berkas nanti diteliti oleh jaksa. Selanjutnya berkas akan dilimpahkan ke pengadilan bila memang sudah P21. Dan tentunya dalam kurun waktu 20 hari ke depan berkas ini bila selesai secepatnya mungkin akan dilimpahkan ke pengadilan ya. Tentunya akan diikuti juga dengan upaya-upaya hukum lain yang dilakukan oleh sang pengacara Al-Habib Umar dan Al-Habib Alwi terhadap salah satu pihak yang dikatakan turut serta ya, menjadi penyerta atau turut serta. Ini sudah terkonfirmasi. Kalau dilihat dari penanganan Bang TIJ ya, maka besar kemungkinan kepada yang bersangkutan akan juga dilakukan penanganan atau tindakan yang sama ya. Karena ini tentunya akan menjadi kasus yang cukup menarik perhatian publik ya, di mana melibatkan dzurriyyah Rasul dengan dituduh Habib sebagai Habib palsu. Ya, semoga hal seperti ini tidak merembet kepada konten kreator yang lain ya. Karena setahu saya ya, Bang TIJ ini juga mengatakan Gus Arya itu sebagai ya itulah kan gitu ya. Terus menyebut yang lain juga dengan kata-kata yang cukup pedas ya, dengan mengatakan bahwa saya punya bukti dan lain sebagainya. Tentunya ini setelah Bang TIJ ini berhasil diamankan oleh Polda Aceh,
apakah kita akan lihat ya, apakah Gus Arya akan melakukan hal yang sama ya, terus yang lain juga akan melakukan hal yang sama, maka kita akan lihat ke depannya seperti apa ya. Saya berharap cukup pembelajaran bagi seorang TIJ ini adalah dengan kasus Al-Habib Umar dan Al-Habib Alwi ya, sehingga ini bisa menjadi contoh yang bagus bagi kita, pembelajaran yang bagus bagi kita di dalam membuat konten-konten YouTube kita ya. Biasanya kalau dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara, apabila yang bersangkutan ya, seorang tersangka yang kemudian didakwa di pengadilan diancam dengan hukuman sekian, biasanya apabila ada hal-hal yang meringankan, banyak hal yang meringankan, maka hakim akan memutuskan vonis 2/3 dari ancaman hukuman yang semestinya yang didakwakan ya. Kalau saat ini Bang TIJ diancam dengan pidana 4 tahun penjara ya, kalau tidak salah dengan perubahan di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ya, dengan ancaman 4 tahun penjara, maka ya kita tinggal kalikan 2/3 dari 4 tahun penjara. Tapi bila memang yang disangkakan adalah 6 tahun ya, itu bagi seorang hakim 2/3 cukup dengan mungkin 4 tahun ya, 4 tahun penjara vonisnya. Yang 4 tahun penjara, vonis 4 tahun penjara, vonis 2/3 dari 4 tahun penjara mungkin cukup berat bagi seorang TIJ ya, dimana sebelumnya beliau sangat bebas untuk berbicara sebagai manusia merdeka, harus menanggung risiko berurusan dengan hukum dan menerima vonis pengadilan atas konten di channelnya ya. Ya, sesuai dengan penjelasan pengacara Habib Umar ya, saat ini penyidik sedang melengkapi BAB-nya ya, dengan mencoba untuk menggali informasi dan mencari pihak-pihak lain yang mungkin bisa dijerat dengan hal yang sama atau melakukan tidak disangka ya, disangkakan dengan melakukan perbuatan yang sama ya. Sesuai dengan penjelasan pengacara Habib Umar, saat ini pengacara Habib Umar dan penyidik sedang berupaya untuk menghadirkan Lubis ya, Bang Lubis 212 ya, karena penjelasan dari TIJ cukup memberatkan bagi seorang Lubis 212 karena TIJ mengatakan bahwa informasi yang disampaikan mengenai kepalsuan Habib Alwi ya, pernyataan tentang Habib Umar yang dikatakan palsu tersebut dari Lubis 212, dan ini mungkin tidak akan bisa lari bagi seorang Lubis 212 dari apa yang sudah disampaikan oleh TIJ di dalam proses berita acara pemeriksaan ya, penyidikan di Polda Aceh. Ya, apapun risikonya, inilah dunia konten kreator, apapun kenyataannya inilah dunia konten kreator, dan semua harus siap menerima risiko ya, semua harus siap menerima risiko ya, bagi mereka yang memang bermasalah dengan hukum yang melibatkan pihak ketiga tentunya ya. Semoga kita terhindar dari hal yang demikian, semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari kejadian ini
ya, dan semoga cukup kasus ini yang menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kita semua ke depan tidak terjerat dengan hal yang sama seperti yang terjadi pada TIJ kali ini. Demikian sahabat semuanya, ya, kita akan lihat ke depannya, ya, 2 minggu ke depan. Tentunya di 20 hari pertama ini polisi berhak melakukan penahanan untuk melakukan penyidikan, ya. Yang nanti mungkin bila tidak cukup akan diperpanjang 1 kali lagi, ya. Dan mudah-mudahan proses penyidikan ini tidak berlarut-larut, tidak bertele-tele, ya. Proses penyidikan ini bisa berjalan cepat dalam konteks tidak dipercepat, ya, tapi bisa berjalan cepat sesuai dengan tingkat kesulitannya, ya, sehingga kita bisa melihat kasus ini akan berakhir kemana, ya. Dan mungkin bagi sahabat semuanya yang berpendapat lain, ya, itu kami pasrahkan kepada Anda. Saya hanya berharap mari kita belajar bersama-sama, belajar bertanggung jawab terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Dan tentunya kita juga harus belajar hukum, ya. Bagi kita ada baiknya untuk melek hukum, ya, karena apapun bentuknya dengan dunia media sosial ini, mau tidak mau kita akan bersinggungan dengan hukum, ya. Mau tidak mau kita akan memiliki konsekuensi harus patuh terhadap hukum. Tentunya tidak hanya pada dunia media sosial, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita juga demikian adanya. Tapi dengan adanya dunia media sosial, dunia konten kreator, di mana konten kita menyinggung atau bisa dikategorikan menista orang lain, maka ada konsekuensi hukum yang harus kita tanggung. Dan semoga Bang TIJ cukup kuat, cukup tegar untuk menjalani proses hukum ini, ya. Semoga ke depan beliau semakin bijak dalam membuat konten, bisa memberikan pilihan-pilihan konten yang menyejukkan, ya, yang memberikan edukasi yang baik bagi kita semuanya. Awal-awal saya perhatikan cukup baik, ya, tapi semakin ke belakang ada sedikit overconfident, ya, ada kepercayaan diri yang berlebih bagi beliaunya sehingga keluar kontrol, ya, out of control, dan harus unhappy ending dengan urusan di Polda Aceh ini. Sementara ini dulu bagi sahabat semuanya, monggo yang mau komentar, ya, kami persilahkan dengan sudut pandang Anda, ya. Mari kita bersilaturahmi, mari kita berhubungan dengan sebagai sesama anak bangsa, sebagai komunitas dari konten kreator, tentunya dalam situasi silaturahmi yang baik, ya, dalam akhlakul karimah, dalam konteks dan bingkai-bingkai yang membangun tanpa harus menafikan, tanpa harus menistakan, tanpa harus membuat ujaran kebencian, tanpa harus melakukan fitnah dan lain sebagainya. Oke, salam sejahtera bagi Anda semuanya, ya. Saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.